Jadi si kakek itu banyak orang pada ngambilin ikan di situ tuh banyak. Ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Ya namanya mungkin ini dari kampung, mungkin dari kampung selatan sama kampung ke keraton. Udah di keraton itu saya ketemu sama Patih, ditanya sama Patih itu. Berempat tuh naik tuh yang namanya ibu tadi itu berubah bentuknya, berubah jadi buaya putih di situ tuh. Bapak saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cek aja semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang menjaring ikan di kali. Untuk lebih jelasnya, untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Baik sahabat, ini dia ceritanya. Sampai ditarik-tarik tangannya sampai minta tolong sama saya. Itu ada satu ditarik sama berempat tuh ditarik. Ditarik-tarik, udah begitu udah kelamaan, kena diangkat, ditarik ke darat. Di kakinya tuh ada rambut panjangnya ya, yang dinamakan setan silumar. Itu setan siluman air lah gitu. Pas diangkat itu yang namanya rambut udah tebal banyak, bawa keangkat dikarenakan kebelit yang jaringnya ketinggalan tadi yang sepotong itu, yang waktu jaring yang searah dengan air itu putus nggak taunya itu ada satu dibelit kakinya. Itu tuh ditarik sama berempat tuh, pas kena diangkat itu tuh ada saya tuh kakinya tuh dibelit rambut udah nyampe ke darat. Kakinya tuh dibelit rambut udah nyampe ke darat, ke atas dibuka yang namanya rambut itu di kaki ada saya tuh susahnya bukan main. Udah sampai ada saya sampai kesakitan, dibuka cara begini guys bisa, cara begini gak bisa gitu. Pas diangkat itu yang namanya rambut udah tebal banyak, bawa keangkat dikarenakan kebelit yang jaringnya ketinggalan tadi yang sepotong itu, yang waktu jaring yang searah dengan air itu putus nggak taunya itu ada satu dibelit kakinya. Itu tuh ditarik sama berempat tuh, pas kena diangkat itu tuh ada saya tuh kakinya tuh dibelit rambut udah nyampe ke darat, ke atas dibuka yang namanya rambut itu di kaki ada saya tuh susahnya bukan main. Udah sampai ada saya sampai kesakitan, dibuka cara begini guys bisa, cara begini gak bisa itu. Saya tuh waktu dulu tuh ya sekitar ya udah punya keluarga juga sih, udah punya keluarga. Udah yang namanya ngakalin rambut itu susahnya ampun-ampunan. Tuh ada satu teriak-teriak udah kesakitan, cara begini salah, begini salah, begini salah. Terus saya tuh naik ke atas, saya tadinya naik ke atas tuh bukannya apa-apa, saya tuh mau pakai baju, masalahnya banyak nyamuk. Saya naik ke atas, bapak saya teriak, mau kemana kamu? Pakai baju pak, banyak nyamuk. Kamu gimana ini, adik kamu begini kamu mau nggak apa, bentar mau ambil baju dulu, banyak nyamuk. Saya tuh bandel, naik ke darat, saya di baju, turun lagi. Udah itu tuh udah siram. Begitu saya pakai baju, pegang ada satu lepas rambut itu, lepas si rambut tuh lepas aja, ada satu dibawa ke atas.
Si ada satu waktu dia juga kaget gitu ya, trauma mungkin gitu tuh, mungkin sampai gemetaran tuh ada satu. Pas lagi ngerubung di situ, lagi nenangin ada saya itu, nggak taunya dari belakang ada seorang kakek-kakek. Dia nanya, lagi ngapain lo malam-malam di sini ngumpul? Yang nyaut tuh bapak saya yang nyaut teh. Nggak apa, di sini lagi ngambil ikan, lagi ngajaring. Dapat ikannya, ya alhamdulillah tuh dapat banyak, dapat hampir sekarung. Si kakek itu, jadi si kakek itu seolah-olah marah, seolah-olah kamu enak-enak aja diambilin tiap hari enak aja, itu tuh punya siapa? Saya jawab, bah ini punya Allah. Kata adik saya, benar punya Allah. Terus si kakek itu bukannya ini malah seperti tambah marahnya, matanya tuh merah, matanya merah. Kamu ngomong enak aja punya Allah di sini, ini saya tuh penguasa dari sini. Kamu harus kalau mau ngambil itu tuh harus bilang dulu, harus ngomong dulu. Masa enak aja main ambil aja, berarti kamu nyolong periaan salah. Yang nyaut tuh bapak saya. Gak bisa, bah, di sini kan ini tempat kali, tempat umum, nggak ada yang pelihara, nggak ada apa. Ini kan ke bawah banjir, tahu dari mananya. Kata si kakek itu, saya tuh rumahnya di bawah situ, di bawah air situ. Itu rumah saya, di situ di bawah. Di rumah saya di situ ada keluarga saya di bawah. Yang namanya yang kamu ambilin itu diantaranya ada anak saya situ. Emang sih di situ emang ada ikan gabus ya sebesar pahala, dapat 2. Kata bapak satu, bah ini kan bukan anak kecil, bukannya orang, bukannya apa, ini kan ikan. Kok abah bilangnya ada anak saya? Itu tuh yang mana, Pak? Oh itu, yang mana itu? Tapi dia ngunjuk coba ngunjuk, tapi nggak ngasih tahu. Tuh bapak saya tuh penasaran, ambil tuh ikan gabus yang paling besar. Ini, ya itu anak saya. Jadi situ juga saya sama adik saya tuh agak bingung juga, kok berbentuknya manusia kok punya anak ikan gabus. Terus satu lagi, terus yang saya itu yang udah tadi diambil sama bapak saya tuh, udah sekarang tuh anak saya lepasin lagi ke sana. Kata bapak saya, nggak bisa, ini kan ikan gabus, bukannya manusia, bukannya orang, bukannya jelema, bukan. Ini ikan gabus, bukan itu anak saya. Tolong lepasin, kasihan. Ya mungkin bapak saya tuh mungkin agak ngerti juga. Terus si ikan gabus yang tadi itu dilempar ke kali tadi. Itu begitu si ikan gabus dilempar ke kali. Begitu nyampe ke air, kecebur gitu, airnya tuh muncratnya tuh seperti ketiban berapa kintal tuh, airnya muncrat sampai ke atas. Itu berubah. Di situ tuh yang tadinya ikan gabus itu berubah jadi buaya di situ tuh. Terus yang si orang laki-laki itu dia ngomong lagi, tuh satu lagi anak saya itu ada di dalam. Terus bapak satu dikorek sama bapak satu, terus diambil lagi gabus yang ini, oh iya itu anak saya. Itu semuanya tuh gabus, yang satunya juga dilempar tuh begitu lagi, jubar berubah jadi buaya. Udah si ikan gabus berubah jadi buaya itu, cuman si abah itu pesen, kamu sekarang kan udah dikasih itu, udah kasih banyak, udah sekarang pulang aja. Kenapa pulang, bah? Ini kan masih sore. Enggak, itu kamu udah banyak, nggak bakalan habis dimakan. Enggak, bah, saya mau pasang lagi. Itu bapak saya yang ngotot tuh bapak saya. Kamu bandel-bandel amat sih, udah pulang aja, itu udah banyak. Kata bapak saya juga begini,
Bah, saya tuh ngambil ikan tuh bukan untuk sendiri. Kalau dapat banyak mau saya bagi-bagi ke tetangga, kemana, ke tetangga, ke saudara, siapa aja yang mau. Jadi nggak dimakan sendiri, nggak dijual, enggak. Ini saya kalau dah ini bakal dibagi-bagi, bukan kepentingan saya mau dijual ke berapa, enggak. Saya dapat banyak, mau tetangga mau dikasih. Udah, jangan banyak ngomong, kamu pulang. Itu yang namanya bapak saya bandel, dia maksa. Itu si abah itu tuh nggak mikir panjang, nggak ngomong, dia langsung. Itu begitu nyampe di pinggiran tuh langsung terungkup jadi buaya putih di situ tuh. Masuk glosor, langsung turun ke air lagi. Begitu si abah itu berubah jadi buaya putih, yang namanya ikan itu, yang namanya ikan kayak seperti kena racun. Wah, ikan timbul banyak, yang ampun-ampunan ikan. Itu saya berlima ngambil ikan tuh dapat 3 karung. Dapat ikan tuh dapat 3 karung tuh. Wah, tuh dapat 3 karung. Terus ada yang datang lagi, yang datang ya seumuran sekitar umur 20-an ya. Terus dia nanya, "Mang, lagi apa Mang di situ?" "Iya, ini ikan banyak banget itu, mabok." "Ikan apaan Mang?" "Ya campur aja, ada ikan tawes, ikan mujair, atau itu tuh ikan banyak." "Ya Mang, saya juga mau ngambil." "Ya silakan ambil." Tapi orang itu tuh tadi tuh gak bawa peralatan. Tadi waktu pertama datang tuh gak bawa peralatan, tapi udah begitu dia langsung bawa ciduk sama ember itu, nyidukin itu ya, nyidukin ikannya seperti mabok tadi. Udah penuh ember. Itu si orang tadi tuh, si anak muda itu, jadi larinya bukan ke arah ke belakang, ke depan, kemana, malah dia larinya ke atas. Ketawa tuh, terbang ke atas. Kata bapak saya, dasar juri, asal pergi-pergi aja, ngomong kayak apa kayak langsung dasar juri. Udah beberapa menit kemudian, nggak tahu yang namanya orang tuh pada datang di situ banyak. Tapi waktu itu tuh sebenarnya tuh malam sebenarnya. Tapi waktu orang-orang datang tuh entah dari mana tuh kelihatannya tuh udah siang, kelihatannya tuh banyak orang pada ngambilin ikan di situ tuh banyak. Ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Ya namanya mungkin ini dari mungkin dari kampung selatan sama kampung utara, mungkin dari 2 arah datangnya tuh. Itu di situ orang di kali itu mendadak rame. Yang anehnya itu ikan segitu banyaknya, orang segitu banyaknya pada ngambilin gak habis-habis tuh ikan tuh. Orang pada sibuk, wah ngambilin ikan, ada yang mandi kejebur sampai lari-lari ke tengah air itu, sampai pakai cairan itu. Tapi anehnya tuh orang yang tadi yang dari 2 belah arah itu kalau dapat tuh pada dimakan, nggak ditaruh di tempat, nggak pada dapat dimakan. Itu Bang, tapi anehnya yang namanya ikan itu gak habis-habis. Padahal orang di 2 arah itu banyak orang tuh, ya kurang lebihnya sekitar 30 orang lah. Tapi anehnya itu ikan gak habis-habis. Udah begitu, dari kali itu ada yang muncul ibu-ibu. Ada yang muncul dari ibu-ibu tuh, dari dalam air tuh ada yang keluar. Sesosok ibu-ibu berdiri di atas air. "Udah, kamu pulang sekarang. Itu kan udah saya kasih ikan udah banyak. Udah, buat apaan lagi?"
Tapi yang lainnya tuh nggak hero ya, udah dikasih tahu sama ibu-ibu tuh nggak hero. Pas udah ngeliat ibu-ibu itu yang namanya yang tadi di sebelah di dua arah itu pada kabur semua, pada kabur aja, larinya pontang-panting. Jadi si ibu itu tuh tersenyum, dia nanya sama bapak satu, kalau itu siapa? Itu anak-anak saya. Tuh yang itu paling gede, yang itu nomor 2, yang itu nomor 3, yang itu nomor 4. Itu anak saya semua. Oh jadi anak kamu? Iya, kata tuh. Terus dia yang ibu-ibu itu ngomong, kamu ambilin ikan-ikan ini seenaknya. Kamu berpikir enggak kalau seumpamanya anak kamu diambil sama orang, gimana perasaan kamu? Tuh bapak satu, dia nyaut, ya pasti marah saya, kata bapak satu. Terus si ibu itu nyaut juga, tuh berarti kalau sekarang saya marah, kata si ibu tuh, berarti wajar ya. Sebab masalahnya gitu. Kata bapak satu, dia ngomong, kalau kamu sebenarnya siapa kok ngomong-ngomong masalah anak-anak masalah gitu kan, apa maksudnya? Hadepin dulu saya sebelum ngambil anak saya. Kata si ibu itu tuh, emang wani? Kenapa nggak wani? Hayu, kata bapak satu. Terus saya tuh lagi megangin karung ikan tuh, disuruh naik ke atas. Naik. Terus saya tuh naik ke atas, berempat tuh naik tuh yang namanya ibu tadi itu berubah bentuknya, jadi buaya putih di situ tuh. Bapak saya lari di situ ya, ada hamparan batu di situ, lari ke situ ya, namanya buaya tuh nyamber, ngejar bapak saya. Ya mungkin bapak saya juga ya, mungkin kalau mau ngelawan berpikir berapa kali, tahu berapa kali. Masalahnya kan udah ketahuan kalau tadi manusia, tapi berubah wujud jadi buaya putih. Itu yang namanya bapak saya itu lari tulang langgang, lari itu ya, si buaya itu selalu ngejar. Udah kejauhan dari kali itu si buaya itu balik lagi, nyamperin saya. Buaya itu ngomong, kamu yang penggedenya? Iya saya penggedenya, ini nomor 2, ya ini nomor 3, ya ini nomor 4. Kan kamu punya saudara 5? Iya saya punya saudara 5, tapi yang satunya perempuan. Yang perempuan di mana sekarang? Ada di rumah lagi tidur mungkin, dan sebab kalau siangnya masih sekolah. Oh gitu. Terus si buaya putih itu semakin mendekat, ya saya mundur, ya adik saya juga pada mundur, pada ketakutan, malah teriak adik saya yang nomor 2 tuh, awas mundur, awas itu bahaya, takut ngigit atau gimana. Saya mundur. Itu sih selalu buaya tuh ngejar terus. Tapi anehnya yang adik saya itu nggak diganggu, malah dilewat sama buaya itu tuh. Makin lama saya makin ke atas, naik ke atas. Si buaya itu selalu ngikutin. Udah jauh dari kali, si buaya itu berubah lagi jadi ibu-ibu, manggil, sini kamu sini. Saya tuh di situ tuh ragu. Soalnya lihat tadi tuh bahwa makhluk itu tuh buaya putih. Udah ke sini kamu. Gak mau ah. Udah sini. Enggak apa-apa. Ya. Udah sini kamu. Kamu kan udah ya bisa dibilang bagus lah. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kok kamu takut sama saya? Enggak, masalahnya satu salah. Nyolong ikan tanpa pamit. Udah nggak jadi masalah. Udah, itu kan bukan peliharaan siapa-siapa, itu kan binatang liar, nggak ada yang pelihara, nggak ada yang ngurus, itu binatang liar, nggak jadi masalah. Coba kamu deketin sini.
Yang jadi buaya putih itu menjelma lagi jadi orang yang tadi lagi. Itu saya deketin. Dia tuh ngomong, kamu emang benar ya, kamu perjalanan berapa tahun? Kamu masih muda, masih anak-anak, udah bisa dipercaya begini ya. Kamu belajar di mana? Enggak, Mak, saya nggak belajar. Enggak. Kok kamu bisa begitu? Ya mungkin ini udah kepercayaan dari Allah, udah amanah dari Allah, mungkin saya harus begini. Oh, berarti itu kamu bener bagus, kamu ingat sama Allah. Kalau Mak, bangsa apa, Mak? Kan kamu tahu bahwa saya ini bangsa apa. Kan kamu udah ngerti, pengalaman kamu udah banyak, udah kesana kesini, kesana kesini. Tapi kenapa nanya? Mak, saya tuh, Mak, terus terang aja, saya tuh nggak mau songong, nggak sopan. Saya tuh biarpun Mak, saya tahu Mak siapa Mak ini, saya tetap bertanya. Saya nggak mau mendahului yang lebih tua. Saya nggak mau. Jadi saya mau nanya, kalau Mak itu bangsa apa? Dia nyaut lagi, kamu tahu? Iya tahu, tapi saya pengen jelas yang sebenarnya. Jadi saya tuh takut salah, sebab masalah di air itu banyak. Ada limbur, ada lagi lili dan samak, ada siluman ular, ada segala macam tuh di situ di air tuh banyak. Tapi ini yang jelasnya apa? Itu kan kamu tahu tadi waktu suami saya tuh termasuk golongan siluman buaya. Berarti di sini tempatnya siluman buaya. Iya. Di sini tuh di bawah ini tuh di bawahnya ada keraton. Masa di bawah air ada keraton ada. Kamu mau ikut? Nggak mau, nggak mau. Udah, kamu ikut. Terus si bapak saya tuh datang lagi, nyamperin. Kata bapak saya, lagi ngobrol apa kamu? Enggak, Pak, ini mau ngajak ke negara. Emang katanya di bawah ada keraton, bener nggak, Pak? Ya kalau berani silakan masuk, turun nggak apa-apa. Bener, Pak, bener, udah masuk aja. Tuh saya tuh sama si Ma itu tuh dipegang tangan satu, udah dipegang tuh, tahu-tahu ada di depan keraton, tahu-tahu tuh. Udah itu saya dilepas sama si Ma itu yang namanya di keraton ya itu orangnya bener-bener cantik-cantik, rambutnya panjang, mukanya wah bener cantik. Tapi sayang kakinya tuh nggak punya tumit, kakinya tuh semua itu rata-rata penduduk di situ, entah perempuannya, entah laki-lakinya, entah anak-anak, semua yang di situ nggak ada tumitnya, nggak ada. Jadi kakinya tuh ya jari begitu, jari buaya gimana, cuma begitu. Tapi yang namanya di dalam situ, di depan keraton itu ada pasar di situ, pasar yang namanya pasar Gupitan, ada di situ jualan sayuran, jualan apa ya, seperti pasar lah, gimana layaknya pasar. Di situ banyak yang belanja. Cuman aneh orangnya tuh, semua rata-rata tangan sama kakinya tuh beda dengan kita. Ya gimana aja, jari buaya begitu. Memang cantik-cantik, cuman aromanya tuh bau amis, aromanya tuh. Satu jalan di situ sendiri, saya nyari si Ma ini kemana orangnya. Tadi ngajak ke sini, kok sekarang kemana? Jadi satu di depan keraton tuh, jadi keluyuran ke sana sini tuh maksudnya nyari si Ma tadi yang ngajak. Pikiran satu, saya nggak tahu pulangnya kemana. Saya cari-cari di situ tuh, udah kesana kesini. Pas saya lari ke arah, kalau dari dalam keraton itu saya tuh ada di sebelah kiri. Pas ada penjaga, dia langsung begitu lari ngejar nangkap saya, nggak nanya, saya dibawa ke dalam, bawa ke keraton. Saya tuh ke keraton,
Udah di keraton itu saya ketemu sama Patih, ditanya sama Patih itu, manusia, kamu kesini mau ada apa maksudnya? Gak tahu saya. Saya tuh tadi diajak sama si emak kesini, ada di pasar. Pas di pasar si emaknya gak ada, tahu kemana, larinya kemana. Pas saya lagi nyari si emak, gak taunya ada prajurit, saya dibawa ke sini. Jadi maksudnya kamu kesini mau tujuan apa? Saya nggak tahu tujuan apa saya nggak tahu. Saya dibawa sama si emak. Emak yang mana? Yang tadi itu, yang di atas. Atas mana? Ya nggak tahu. Pokoknya di atas ada. Masalahnya saya tuh tadi tuh di sana tuh lagi nyari ikan, ketemu sama si emak sama keluarganya. Ini tuh saya ceritain semuanya tuh ya. Jadi si Pati itu berenang.